Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wulandari dengan NIM 2103036062, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, kelas MPI 1B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Islam dan Moderasi Beragama yang diampu oleh Bapak dosen Bapak Danusin. Moderasi beragama. Moderasi beragama bukanlah sesuatu yang tabu lagi bagi kita. Moderasi beragama pun sebenarnya sudah ada sejak zaman era Wali Songo. Pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan usaha kreatif untuk mengembangkan suatu sikap keberagaman di tengah berbagai desakan ketegangan, seperti antara klaim kebenaran absolut dan subjektivitas, antara interpretasi literal dan penolakan yang arogan atas ajaran agama, juga antar radikalisme dan sekularisme. Memperhatikan sikap keberagaman dalam dinamika berbangsa dan bernegara pada akhir-akhir ini, Presiden Republik Indonesia yaitu Insinyur Haji Joko Widodo pada berbagai kesempatan mengajak para tokoh-tokoh agama untuk menjadikan agama sebagai sumber nilai-nilai yang merawat kebinekaan. Presiden mengajak para tokoh agama dan umat beragama untuk memberikan wawasan keagamaan yang lebih dan lebih luas kepada umat masing-masing, karena eksklusisme, radikalisme, dan sentimen-sentimen agama cenderung bertumpu pada ajaran-ajaran yang terdistorsi dan tidak dapat disangkal bahwa agama merupakan roh utama bagi bangsa, sehingga para tokoh agama berperan penting untuk menjaga kemajemukan sebagai kekayaan dan modal sosial Indonesia. Adapun moderasi beragama pada era Wali Songo. Wali Songo merupakan auliullah atau wali-wali Allah yang tersebar di seluruh penjuru tanah Jawa. Biasanya orang Jawa menyebutnya dengan sebutan cikal bakal tanah Jawa. Sesuai dengan namanya, Wali Songo, yaitu wali yang terdiri dari 9 orang yang tersebar di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. 9 orang tersebut yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Ajaran atau cara dakwah Islam Wali Songo berbeda-beda. Misalnya, dakwah yang dilakukan oleh Sunan Bonang yang bernama asli Raden Magdum Ibrahim, yaitu melalui bidang kesenian dengan menciptakan gending Jawa yang berjudul Tombo Ati, yang sampai sekarang masih bisa kita nikmati dan masih bisa kita dengar. Adapun Sunan Gresik atau Raden Maulana Malik Ibrahim berdakwah dengan berbaur kepada masyarakat secara langsung dengan menunjukkan sikap ramah dan akhlak yang baik. Adapun Sunan Kalijaga menyebarluaskan agama Islam dengan menggunakan wayang kulit sebagai media dakwahnya. Beliau menceritakan ajaran-ajaran Islam melalui pertunjukan wayang kulit yang digelarnya. Selain wayang kulit, juga berdakwah melalui seni ukir dan suara lagu yang berhasil diciptakan, salah satunya yaitu lagu Gundul Gundul Pacul, dan masih banyak ajaran
dan metode dakwah lainnya yang dilakukan oleh para wali songo. Konsep Islam wasatiyah atau moderasi beragama dilakukan oleh wali songo dengan tujuan mempermudah dan menyebarluaskan ajaran agama Islam agar agama Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat luas. Karena Islam tidak pernah datang pada suatu wilayah yang kosong akan budaya. Islam datang di Nusantara di saat warga masyarakat Nusantara memiliki kebudayaan-kebudayaannya sendiri. Maka dari itu, para wali tidak menihilkan dan tidak menghilangkan kebudayaan Nusantara. Para waliullah melakukan adaptasi diri dengan sangat elegan, penuh dengan kesadaran dan keyakinan bahwa Islamisasi di Nusantara hanya bisa dilakukan dengan cara-cara adaptasi yang kreatif dalam menghadapi masyarakat dan kebudayaannya. Selain itu, agar masyarakat mengenal agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin yang mana tidak menyedarkan agama, ras, suku bangsa, warna kulit, nasab, atau yang biasa kita sebut dengan keturunan. Dalam agama Islam, semua sama rata, tidak ada yang membedakan, terkecuali tingkat ketakwaan dari setiap orang Islam itu tersendiri. Moderasi beragama sudah ada sejak zaman Wali Songo. Hal ini dapat kita ketahui melalui arsitektur Masjid Al-Aqsa yang berada di daerah Kudus, di mana masjid ini terdapat menara yang memiliki bentuk seperti tempat ibadah orang Hindu. Selain itu, ketika Sunan Ja'far Shadiq menyebarkan agama Islam di Kudus, masyarakat Kudus masih banyak sekali yang memeluk agama Hindu. Untuk menghormati pemeluk agama Hindu tersebut, Sunan Ja'far Shadiq menerapkan kita harus saling menghormatinya. Dan untuk menghormati pemeluk agama Hindu yang membawakan sapi atau memiliki kepercayaan bahwa tidak boleh menyembelih sapi, maka umat Islam yang berada di Kudus disarankan untuk tidak menyembelih sapi hingga saat ini. Maka dari itu, kita sebagai generasi milenial perlu belajar kepada Wali Songo untuk menyebarkan Islam pada masyarakat Nusantara. Maka dari itu, setelah kita melihat proses internalisasi agama Islam di Nusantara yang telah dilakukan oleh Wali Songo merupakan peristiwa yang sangat unik dan terkesan magis dari fenomena yang terjadi pada negara di dunia. Peran para pemuka agama merupakan dampak yang penting dalam membangun sejarah antar penganut umat beragama maupun intra umat beragama, latar belakang serta awal mula difusi agama-agama besar di dunia dapat menjadi sebuah rujukan harmonis sosial dalam menjalin hubungan yang baik antar umat-umat beragama. Fakta yang demikian merupakan teladan bagi kita, kaum yang milenial, dan bagi kita sebagai generasi penerus, sehingga terwujudlah Islam yang rahmatan lil alamin. Dengan meneladani sikap Wali Songo, diharapkan kita bisa menyadari bahwa dunia tidak mungkin dibangun oleh unsur-unsur yang sama, sebagaimana kapal nelayan tidak akan berjalan tanpa adanya andil atau komponen-komponen yang heterogen, karena perbedaan merupakan hasanah bagi kehidupan dunia dan merupakan sunnatullah yang tidak bisa kita hindari.
Sekian dari saya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.